Kalau memang Zahir Mania harus bisa refnya, ayo. Ya nafsu tibi. Grogi. Hah? Hafal enggak? Ayo coba. Ya nafsu tibi bil-lidha, ya ainu qarri a'yuna, ya nafsu tibi bil-liqa, ya ainu qarri a'yuna, hadha jamalul Mustafa anwaruhu la tana. Aslinya sing tak anteni ya Anwaruhu iku sing tak anteni. Top aslinya. Pernah ikut jadi vokal ya? Ngonten gitu Oh, sih. ngonten. Berarti punya konten di Punya. TikTok Di apa? YouTube, Oh, di TikTok YouTube. juga. Ya udah. Ya wes terus selawatannya semangat. Insyaallah. Nih, tak kasih hadiah. Sarung jab mangga. Kata-kata sarung mangga. Guys, ayo kita memperbaiki diri masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi maksud saya gini. Islam kalau dilihat tampilannya sepertinya belum terasing, belum aneh, apalagi kita itu masuk wilayah ekstrim ritual, suka dengan tampilan-tampilan luar tapi minim dari esensi. Masyarakat kita kan begitu. Masjid, pura, wihara, kelenteng disebut rumah ibadah. Pakaian-pakaian kita namanya busana muslim, muslimah, padahal itu pakaian juga nggak pernah mengucapkan kalimat syahadat. Peci yang warnanya putih disebut peci haji, padahal belum pernah ke Mekah. Malah di Kediri itu ada namanya tahu takwa. Itu berarti tahunya akan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Nah, sebentar lagi akan ada tempe iman, onde-onde ikhlas, tapi subhanallah sama getuk naudzubillah min dalik. Di Pekalongan ada megono innalillahi wa inna ilaihi rojiun nanti. Halo. Kalau dilihat dari tampilan luarnya sepertinya Islam belum terasing, Islam belum aneh. Tapi kalau dilihat dari nilai-nilai keislaman, sepertinya apa yang disabdakan Rasulullah, yang diprediksi Rasulullah, bahwa Islam suatu saat akan kembali terasing dan dianggap aneh, kayaknya sekarang sudah terjadi. Coba orang yang benar-benar mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, itu kayaknya sekarang udah aneh. Dia akan terasing, terpencil dan gak punya temen. Contoh ya, di tengah umumnya orang-orang yang hampir setiap waktu tangannya pegang HP, di era di mana setiap orang tangannya suka mempermainkan HP, terus ada orang kok kemana-mana bawa tasbih, wiridan zikir karo muter tasbih, sulastri, sumiyati. Kayaknya orang itu akan menjadi aneh dan terasing, gak duwe bolo. Malah iso-iso dianggap edan. Umumnya kan setiap tangan pegang HP, betul? Lah kok ada orang kemana-mana itu yang dibawa tasbih, diputer sambil zikir. Kayaknya orang itu sekarang akan terasing dan menjadi aneh. Orang duwe bolo. Di saat yang lain suka scroll, yang lain suka tiktokan, suka IG-an. Kok ada orang rajin buka mushaf Al-Quran, kemudian deres dan menghafalkan. Itu di zaman sekarang kayaknya sudah aneh, kayaknya sudah terasing. Ngapunten, kejujuran itu nilai-nilai Islam.
Di zaman dimana banyak kebohongan tersebar, ada orang yang betul-betul memegang prinsip kejujuran, kayaknya orang itu akan terasing dan menjadi aneh di era seperti ini. Ngapunten, 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 ngapunten. Ada pejabat itu kok jujur, kayaknya dia akan terasing, aneh. Wong liyane korupsi kok gak melu-melu korupsi, sehingga kayaknya dia nggak punya temen nanti. Kaya era mudeng kok tidak ngomongin ini. Sholawatan yang nyata-nyata memuji Kanjeng Nabi dibid'ah-bid'ahkan. Lo muji Kanjeng Nabi lo dianggap bid'ah, tapi lek muji selebriti, muji artis dianggap sunnah muakkadah. Ngapunten mbak-mbak, kira-kira sampean lebih sering mengikuti sejarah atau perilaku kehidupannya Rasulullah, lebih sering mengikuti cerita-cerita kisah-kisah hidupnya Rasulullah, atau lebih tertarik mengikuti kisah hidupnya para artis? Woi, woi, sampean lebih mengikuti kisah hidupnya istri-istri Rasulullah atau kisah hidupnya artis-artis itu? Ya. Orang yang pripun? Oh ya, berarti masih 10 menit. Sebentar. Duh, enggak dari tadi ngomongnya. Enggak dari tadi ngomongnya, ini ngatur waktunya ini loh yang susah. Oke, sebentar bro, sebentar lagi. Oke, jadi maaf ya, sholawatan yang nyata-nyata memuji Rasulullah dibid'ah-bid'ahkan. Sementara yang memuji-muji orang-orang fasik malah dianggap sunnah muakkadah. Ya ini sekarang Islam, nilai-nilai Islam sekarang sudah sepertinya aneh. Nilai-nilai Islam yang benar-benar diterapkan sekarang dianggap terasing, dianggap aneh. Islam agama yang samhah, agama yang toleran, agama yang penuh kasih sayang, agama yang mengajarkan kedamaian, agama yang merangkul semua lapisan, menekankan kerukunan dan persaudaraan, agama yang lemah lembut. Ajaran-ajaran semacam itu di zaman seperti ini dianggap kalah keren dengan yang berani petentengan. Kalau enggak petentengan katanya enggak berani jihad. Kalau enggak berani menghujat, kalau enggak berani mengelok-ngelokkan, apa mengelok-ngelokkan? Mengenyek. Kalau enggak berani mengenyek, mengece, mengelokkan dan menghujat kelompok tertentu, katanya enggak jihad. Yang di nuansa Islam itu yang berani pertentangan, yang berani pengkerengan, itu yang katanya jihad. Padahal kita tahu Islam kita itu rahmatan lil alamin. Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin. Katanya kalau nggak berani pertentangan nggak bisa masuk surga. Tolong ini yang terakhir. Padahal kalau kita mau meneliti Al-Quran, lah lek potongannya sampean orang ngiro neliti Al-Quran, orang ngiro. Coba yang disediakan surga, yang bisa masuk surga itu siapa? Yang oleh Allah disediakan surga itu siapa? Apakah orang NO atau orang Muhammadiyah atau orang LDII? Yang disediakan surga itu loh, apakah orang PKB, P3
PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKS, apa nih? Hah? Bos apa saja semua itu apa itu? Mungkin mereka-mereka yang tergabung dalam organisasi-organisasi itu bisa masuk surga, mungkin. Tapi yang ada jaminan dari Allah bukan NU, Muhammadiyah, LDII, PKB, P3 atau semua partai apapun. Ngapunten, kalau kita teliti Al-Quran, yang bicara surga, yang disediakan surga itu orang-orang bertakwa. Surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya begini, siapapun orangnya asal bertakwa pasti masuk surga. Siapapun orangnya kalau enggak bertakwa enggak bisa masuk surga. Paham? Oke, maaf, apapun status sosialnya, apapun profesinya, asal bertakwa layak masuk surga. Apapun status sosialnya, apapun profesinya, kalau nggak bertakwa berarti nggak layak masuk surga. Oke, nah sekarang definisi takwa itu yang seperti apa? Orang yang bertakwa yang disediakan surga. Itu definisinya takwa itu seperti apa? Saudaraku semuanya, saya sampaikan definisi takwa yang paling enteng, definisi takwa yang paling gampang, paling cetek. Karena saya kalau ngaji itu memang yang enteng-enteng, yang cetek-cetek. Coba teliti dan perhatikan ceramah-ceramah saya itu semuanya ya yang enteng-enteng, yang cetek-cetek. Kenapa? Ya karena saya memang bisanya ya enteng-enteng dan cetek-cetek itu. Saya suruh ngaji yang berat-berat saya nggak bisa. Saya suruh ngaji yang dialem, yang jero-jero, apalagi wis gak iso blas. Ngaji saya, ceramah saya itu enteng-enteng, cetek-cetek. Wong itu saja saya belum tentu bisa mengamalkan. Kalau suruh ceramah yang abot-abot, yang jero-jero, saya ngomongnya saja nggak bisa, ngajinya nggak bisa, apalagi mengamalkan. Makanya ceramah saya ini sudah tidak bisa diendekno meneh. Wis ora kenek dientengno meneh, soal iki wis paling enteng. Tolong perhatikan. Iki wis paling enteng, gak iso dijaluk keentengane maneh. Gak iso dijaluki keringanan maneh. Ini definisi takwa yang paling ringan, yang paling enteng. Apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Perhatikan pada kata semua, menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Loh kok ada semua? Itu ada al-ma'murat, al-manhiyat. Al itu yang menunjukkan arti semua. Kaidahnya al yang masuk pada jamak itu menunjukkan makna menyeluruh. Al jam'ul mu'arrafu bi'al yaqtadil umum. Jadi alif lam al yang masuk pada jamak itu menunjukkan makna umum. Maaf, ini khusus bagi yang ngerti ngaji. Maaf ya, maaf. Jadi sampean kalau mendengarkan ceramah itu diteliti dulu orangnya bener-bener bisa ngaji apa ndak. Sorry, jangan asal pakai surban dasi diubel-ubel gombal mbok anggap syekh. Iku syekh lor apa syekh kidul apa syekh setan apa syekh kulon. Loh, umumnya ulama itu pakai surban, tapi tidak semua yang bersurban itu ulama. Tolong diteliti dulu sanad dan nasab keilmuannya sampai kemana, nyambung sampai Rasulullah apa enggak, mondoknya di mana, kiainya siapa, dia bener-bener punya sanad ilmu, dia bener-bener bisa ngaji apa enggak. Ojo kok angger surbanan terus ndase diubel-ubel gombal mbok anggap sekali lagi syekh. Itu sehetan apa syekh kulon.
Emas itu umumnya berwarna kuning, tapi tidak semua yang warnanya kuning itu emas. Lah kalau semua yang warnanya kuning dianggap emas, berarti sampeyan tiap pagi petentengan no WC iku ngetokno emas. Halo? Uyah iku umume rasane asin, tapi ora kabeh sing asin iku uyah. Contone umbel. Itu kan asin tapi bukan uyah. Oke. Menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan, itu takwa, layak masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong pertanyaan saya dijawab yang kenceng. Habis ini kita sholawatan lagi. Sampean-sampean yang hadir di sini sudah bisa menjalankan semua perintah apa belum? Matur suwun, jujur. Sudah bisa meninggalkan semua larangan apa belum? Berarti sampean-sampean ini sudah termasuk orang yang bertakwa apa belum? Kalau begitu sampean-sampean ini pantas masuk surga apa enggak? Yang disediakan surga adalah orang-orang yang bertakwa. Yang layak menghuni surga adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Sekali lagi yang kenceng. Sampean-sampean sudah bisa menjalankan semua perintah apa belum? Sudah bisa meninggalkan semua larangan apa belum? Berarti sudah termasuk orang bertakwa apa belum? Berarti sampean-sampean ini bisa masuk surga apa enggak? Layak masuk surga apa enggak? Pantas masuk surga apa enggak? Ya wes dipantes-pantes no. Ayo coba sekarang dirinci kalau pengen jelas dirinci. Takwa dulu, perintah dulu, kalau sudah bilang sudah, kalau belum bilang belum. Oke? Coba dirinci sekarang. Sholat fardu. Astagfirullah. Sholat fardu sudah, yang perintah dulu. Sholat fardu, puasa Ramadan, zakat fitrah, baca Quran, zikir, sholawatan, rutin sholat tahajud. Berarti belum bisa menjalankan semua toh. Rutin puasa Senin Kemis, berarti belum semua perintah bisa dijalankan toh. Sekarang ganti yang larangan. Kalau udah, kalau belum. Ditinggalkan apa belum? Enggak kok belum. Berarti punya rencana neke koncomu. Membunuh orang, mendem mabuk, berzina, judi, ngerasani. Berarti kan belum semua larangan ditinggal. Oke? Halo? Maka maaf, orang-orang kayak sampean-sampean ini besok di akhirat ruwet. Jelas ruwet. Ruwet. Mau dimasukkan surga gak memenuhi kriteria takwa, karena belum bisa menjalankan semua perintah, belum bisa meninggalkan semua larangan. Mau dimasukkan surga belum standar takwa, tapi mau dimasukkan neraka nyatanya yo sholat, nyatanya ono sholawatan yo teko, ono pengajian yo teko, ono infak yo nyemplungi. Ruwet. Aku ngerti kok, aku ngerti maunya sampean, mesti sampean nanti kalau di sidang ngomongnya ke malaikat, malaikat aku minta ke surga saja, betul? Malaikatnya jawab, enggak bisa, surga untuk orang yang bertakwa. Kamu belum standar karena kamu belum bisa menjalankan semua perintah, belum bisa meninggalkan semua larangan. Loh tapi aku kan sholat, aku kan Islam. Ramadan aku ya poso, zakat fitrah aku yang bayar, ono pengajian Anwar Zahid karo sholawatan Azhari Habibidin aku teko, awamu sing nyatet, ra melek apa piye matamu. Malaikat itu di mata-matano. Ruwet sampean. Halo? Lah terus akhirnya gimana?
Kalau seperti itu kejadiannya gimana? Hoi, kira-kira gimana kejadiannya? Ayo saiki, sekarang persiapan, ini ada permintaan ini leh. Bentar ya, saya disurati sama panitia, dari tadi orang itu yang ngatur aku. Ini nanti ada 2 penggalangan dana NU Islamic Center jam 15 lebih 15 menit. Iya tuh maksudnya ini? Penggalangan dana NU Islamic Center ini, oke. Kalau kita belum layak masuk surga karena kita belum standar orang bertakwa, sebentar panitia jangan jalan dulu. Engkau olehmu kaya mau selir 20-an. Bentar biar tambah. Bentar, nanti di komando bareng-bareng Az-Zahir. Nanti di komando. Kalau kita belum layak standar takwa, sementara mau dimasukkan ke neraka, kita juga nggak mau kan? Astagfirullahaladzim. Oi, biar nggak ruwet. Ayo kita pakai politiknya Abu Nuwas. Kalau sampean sudah biasa menyebutnya dengan Abu Nawas, yang terkenal dengan syair I'tiraf. Nanti yang kedua disambung dengan syairnya Al-Bushiri dengan qasidahnya yang terkenal fenomenal namanya Burdah. Qasidah Burdah karya Imam Al-Bushiri. Tolong perhatikan, beliau orang hebat, tapi beliau sama sekali nggak mau mengandalkan ibadahnya, nggak mau mengandalkan amalnya. Beliau selalu merintih-rintih kepada Rasulullah. Beliau selalu berusaha mepet merintih kepada Rasulullah, berharap betul-betul bisa dicangking sama Rasulullah, bisa gandul kepada Rasulullah. Nanti di belakang tolong perhatikan, terjemah dengan banyak bahasa di seluruh dunia. Rasa-rasanya nggak ada karya syair yang diterjemah dengan berbagai bahasa dan tersebar ke seluruh dunia. Bahkan syair Burdah itu kena digawe sowok, isok digawe tombo, ono syairan yang kena digawe sowok. Ini saking hebatnya sing aran Burdah itu. Aku pernah meraktekno, ada bayi itu yang angel disape. Kita waca nih, wan nafsu katifli intuh milhu syabba'ala hubbir radha'i wa intaftimhu yam fatimi. Langsung bayinya gak gelem mentel. Burdah ini keren. Sampean ngerti khasiat-khasiatnya Burdah. Imam Bushiri yang begitu hebat aja, itu nggak berani mengandalkan amalnya. Kalau dengan amal ini nanti saya akan masuk surga. Maka beliau merintih-rintih, ya akramal khalqi mali mal khalqi wahai semsiwaka. Ya Allah, Mbak ojo mulai sik to Mbak, diluk no. Aku ngerti kok, wis ditelepon majikane. Ya akramal khalqi mali, sampai lali aku. Tidak ada yang bisa aku jadikan andalan ketika nanti pada hari kiamat dalam suasana yang dahsyat itu kecuali engkau ya Rasulullah. Ngono lho. Walai yadhiqa Rasulullah jahu kabi idil karimu tajalla bismi muntaqimin. Padahal sebenarnya yang akan saya sampaikan itu yang ini, tapi waktunya udah tidak mencukupi. Bagaimana nanti kita gandul para ulama agar kita bisa gandul pada puncaknya gandulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derajatmu yang agung yang tinggi tidak akan berkurang sedikit pun dengan tak ganduli ya Rasulullah. Aku saja yang minta gandulan kepadamu ya Rasulullah. Orang-orang itu ndak usah engkau bawa, ndak apa-apa. Yang penting aku engkau bawa. Saking ngerpo-ngerponya Imam Al-Bushiri. Nah sekarang kita ingat I'tiraf, sebuah syair dari Abu Nuwas. Beliau mengakui bahwa sangat tidak layak, tidak pantas menjadi penghuni surga. Akan tetapi beliau juga gak kuat kalau harus dihukum di neraka. Itu syairnya kan udah sangat terkenal dan fenomenal.
ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ya Allah Tuhanku, sungguh aku sama sekali nggak pantas menjadi penghuni surgamu. Sangat nggak pantas kalau aku dimasukkan ke dalam surga. Ibadahku nggak seberapa jika dibanding dengan maksiat yang aku lakukan. Dosa-dosaku terlalu menggunung. Nggak pantas kalau aku menjadi penghuni surga. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku juga nggak kuat kalau harus dihukum di neraka jahim. Fahabli taubatan, maka karuniakan kepadaku kemauan kuat untuk selalu bertaubat. Waghfir dzunubi, ampuni semua dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, hanya engkau yang maha mengampuni semua dosa. Jamaah sekalian, sambil kita berusaha untuk merintih kepada Allah, memohon kepada Allah agar seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, manfaatkan waktu hari ini, majelis yang sangat mulia ini dengan penuh kekhusyuan, sambil panjenengan niat tolak balak berinfak dan bersedekah. Akan dipandu oleh Habib Ali Zainal Abidin bin Sekaf As-Sekaf bersama Az-Zahir. I'tiraf, nanti panjenengan akan bisa merasakan bagaimana hanyutnya Ian Luki, bagaimana hanyutnya Afi, vokalis-vokalis Az-Zahir dalam menyenandungkan i'tiraf ini. Betul-betul menyentuh, betul-betul menyayat hati. Monggo, saya istirahat sebentar dulu. Nanti kita tutup majelis ini bersama-sama karena waktunya memang sekarang udah jam 3:30 Habib ya. Saya sekaligus mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tausiahnya nggak bisa maksimal karena memang kita dibatasi oleh waktu. Sekali lagi sedikit yang saya sampaikan ini semoga bisa kita ambil hikmahnya. Pesan saya itu di era seperti ini kita harus kembali berpegang teguh pada nilai-nilai Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Jangan mudah terprovokasi, apalagi ikut-ikut menyebarkan fitnah yang tidak jelas di medsos-medsos itu. Hati-hati dan arif bijaksana. Lebih baik kita berusaha untuk memperbaiki diri, terus melakukan perbaikan. Tetap jaga kerukunan, tetap jaga persatuan, dan tetap jaga nama baik negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Taiwan ini tetap eksis, tetap istiqomah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Al-i'tiraf bersama Ian Luki, bersama Ustadz Afi, bersama Az-Zahir, kolaborasi dengan Syautul Fata Taiwan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.